dengan kami di segmen Jangan Salah Arah di channel Ahmad Nur Hidayat. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat untuk bisa mendapatkan informasi update terbaru dari channel ini. Ya baiklah, seperti biasanya kita akan membahas isu yang terhangat yang kita bedah secara jernih ya. Dan seperti biasa kita akan selalu ditemani oleh seorang pakar kebijakan publik ya. Narasumber tetap kita yaitu Bang Ahmad Nur Hidayat. Bang Ahmad Nur Hidayat, gimana, sehat Bang? Alhamdulillah sehat, Bro Eko. Bro Eko sehat? Ya, alhamdulillah. Ya, sudah siap ya Bang ya? Insya Allah siap. Tentang Korea. Ya. Jadi topik kali ini tentang semakin meningkatnya eskalasi yang terkait konflik Timur dan Barat ya, dan ini meluas ya ternyata. Dan sekarang antara Korea Utara dengan Korea Selatan ini udah main tembak-tembakan rudal ini ya. Dari hanya saling mengancam dan udah mulai meningkat eskalasinya hari ini sampai ada 180 pesawat ya yang siap tempur begitu ya. Dan rudal-rudal sudah setiap harinya sudah banyak sekali yang diluncurkan begitu. Ya, baik, untuk bisa lebih lanjut kita simak dulu video mengenai konflik ini. Host silakan untuk menampilkan sedikit cuplikan. Kim Jong-un nampaknya benar-benar marah atas latihan perang yang digelar oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat sejak Senin 31 Oktober 2022 kemarin. Korea Utara yang sebelumnya mengeluarkan ancaman untuk memberikan tindakan tegas atas latihan perang tersebut benar-benar membuktikannya. Pada Rabu 2 November 2022 kemarin, Korea Utara meluncurkan sekitar 10 rudal balistiknya, di mana salah satunya mengarah ke Pulau Uleungdo yang masuk wilayah Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan pun sempat mengeluarkan peringatan kepada warganya yang tinggal di pulau tersebut untuk mengantisipasi peluncuran rudal balistik tersebut. Namun rudal balistik dari Korea Utara tersebut akhirnya jatuh ke perairan lepas. Tindakan Kim Jong-un yang memerintahkan militernya untuk meluncurkan rudal balistiknya ternyata belum berhenti. Terbaru, pada Kamis 3 November 2022 pagi, Korea Utara kembali meluncurkan rudal balistiknya. Hal itu dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Jepang. Menurut Kementerian Pertahanan Jepang, peluru kendali yang diluncurkan pada Kamis pagi merupakan yang ketiga selama awal bulan November ini. Menurut Kementerian Pertahanan Jepang, peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara ini sudah dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut. Penjaga pantai Jepang pun langsung mengeluarkan peringatan bagi kapal-kapal yang berlayar untuk tidak mendekati apabila ada benda jatuh dari langit. Ya, itulah tadi sedikit cuplikan bagaimana konflik antara Korea Utara dengan Korea Selatan ya, di mana Korea Utara merasa terprovokasi dengan adanya latihan militer antara Amerika Serikat dengan Korea Selatan. Ya, setelah sebelumnya kita tahu bahwa perang antara Rusia dan Ukraina yang semakin tinggi eskalasinya dan di dalamnya ada keterlibatan Barat ya, yaitu Uni Eropa dan Amerika Serikat ya, yang mensupport Ukraina, dan kemudian ada juga antara Cina dan Taiwan, di mana Cina merasa terprovokasi ya, apalagi setelah kedatangan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan ya, yang tentunya ini juga dianggap sebuah provokasi ya. Jadi
Dan lagi sekarang antara Korea Selatan dengan Korea Utara, yang Korea Utara merasa provokasi, juga di dalamnya ada keberadaan Amerika Serikat. Ini seperti jadi benang merah dari semua peristiwa konflik ini. Ya, melihat ini bagaimana Bang Matur menanggapinya? Saat ini memiliki satu hotspot baru ya di dalam isu hubungan perdamaian dunia ya. Setelah Ukraina pada bulan Februari 2022 tahun ini, ya isu Taiwan di bulan kemarin, di bulan Oktober, sekarang di awal November ini muncul isu yang cukup ya rentan. Apakah ini serangan yang cuman peringatan, ini akhirnya menjadi konflik yang betul-betul terjadi seperti halnya di Ukraina? Tidak ada satupun yang bisa memastikannya. Tetapi kalau melihat eskalasinya ini sungguh amat memprihatinkan, bro, amat ngeri. Jadi ada satu pertanyaan, misalkan kenapa sih kok Korut mengirim rudal ke daerah-daerah perbatasan? Nah, ini kita mau jawab dulu nih, Bro Eko. Kita berikan satu informasi yang jelas dulu. Jadi Korea Utara itu melakukan aksi provokasi mengirim rudal balistik ya, ke perbatasannya, itu disebabkan karena Korea Utara mendapatkan satu informasi. Ada dua informasinya. Yang pertama, adanya latihan bersama apa yang disebut dengan vigilant operations. Latihan bersama, ini kan kejadian pengirim rudalnya tuh hari Rabu ya, tanggal 2 November. Nah, latihannya itu mulai dari tanggal 31 Oktober antara Korea Selatan dengan Amerika Serikat. Itu yang disebut dengan vigilant operations. Nah, kalau latihan-latihan bersama mungkin ya Korea Utara merasa udah biasa lah ya. Karena kan ya mereka entah itu persiapan perang ya atau latihan, buat Korea Utara itu satu informasi yang udah biasa. Biasanya Korea Utara juga tidak akan mengirim rudal balistiknya gitu ya. Tetapi kali ini berbeda ya, karena ada informasi yang kedua, yaitu informasi di mana ada satu operasi yang dijalankan oleh Korea Utara yang menuduh ada operasi yang dijalankan oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan untuk memotong kepala. Jadi operasi pemotongan kepala. Ini dimaksudkan, diartikan, diterjemahkan oleh Korea Utara adalah ada upaya untuk mengkudeta pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Dan informasi ini apa istilahnya membuat Kim Jong Un tuh sangat berang, marah, dan akhirnya memutuskan mengirim beberapa rudal pada hari Rabu 2 November kemarin ya. Nah, ternyata biasanya Korea Selatan itu tidak membalas ya, biasanya ya kan nggak ada yang dirugikan, toh itu bukan daerah yang dipersengketakan, itu masih daerah Korea Utara ya, lautan ya yang berada di pulau dekat perbatasan Jepang dengan Korea, itu dianggap masih teritorialnya Korea Utara. Tetapi yang berbeda saat ini adalah Korea Selatan membalas serangan rudal juga, tetapi kali ini disertai dengan pesawat tempur yang super canggih. Ada F-35A dan ada jenis pesawat yang lainnya, di mana pesawat tempur ini buatan Amerika, dan ini pesawat tempur yang bergeraknya sangat cepat dan tidak terdeteksi oleh radar. Nah, mungkin ini yang dikhawatirkan oleh Kim Jong Un ya, pesawat-pesawat seperti ini bisa saja masuk ke dalam kawasan Korea Utara tanpa diketahui oleh Korea Utara dan kemudian melakukan segenap aksi yang membahayakan buat keberlangsungan Kim Jong Un gitu. Makanya suasana ya di Korea Utara, baik itu di Korea Utara dan juga Korea Selatan, ini sama-sama tegang, Bro Eko. Ya. Nah, ada beberapa analis yang mengatakan bisa jadi pemicu perang Taiwan itu bukan di Taiwan, bukan di perairan Taiwan, tetapi dimulai dari di Korea dulu. Begitu Korea Utara dan Korea Selatan sudah melakukan betul-betul perang fisik, sekarang ini ingat ya masih provokasi, tapi provokasi yang sangat berbahaya. Kalau seandainya kedua belah pihak tidak menahan diri,
dan ada salah satu rudal yang masuk melintasi perbatasan, masuk kawasan negara lain, berarti akan terjadi perang fisik betulan. Dan perang fisik ini biasanya nanti akan berekskalasi, di mana Korea Utara akan memanggil aliansinya, dan juga Korea Selatan akan memanggil aliansinya. Korea Utara aliansinya dengan China dan Rusia, ya. Ingat, Korea Utara itu diembargo minyak oleh sekutu, tetapi Korea Utara masih mendapatkan suplai minyak, ya, dari Rusia dan juga dari China. Nah, begitu Korea Utara memanggil aliansinya, nah, China tentunya akan juga melakukan segenap cara gitu ya untuk istilahnya melemahkan sekutunya yang lain, sekutu Korea Selatan yang lain gitu, di Amerika, dan bisa jadi ya akan mengambil satu tindakan-tindakan yang cukup ekstrim, baik itu di kawasan semenanjung Korea, misalkan yang ekstrimnya adalah mengirim tentara Cina ke Korea Utara untuk memperkuat pasukan Korea Utara, atau membantu Korea Utara dengan pertahanan udaranya agar pesawat-pesawat siluman dari Korea Selatan ya yang dibuat yang berasal dari Amerika itu tidak bisa masuk kawasan Korea Utara. Jadi dia minta pertahanan udara dari China. Dalam waktu yang bersamaan bisa juga dia meningkatkan kesiagaannya di Taiwan, karena khawatir ya kalau China berhasil melumpuhkan pesawat dari buatan Amerika, khawatir Amerika juga melakukan upaya serangan balasan yang sama di perairan Taiwan. Nah, ini akhirnya ujungnya dari game ini adalah perang yang tereskalasi, ya, yang terjadi di berbagai tempat, ya, di Korea Utara, di perairan Taiwan, dan juga di Rusia Ukraina. Nah, jadi begini, kalau kita menyaksikan akhir-akhir ini sudah tereskalasi, kelihatannya hajatan Indonesia ya di KTT G20 ini terancam bubar ini hajatannya. Kenapa? Kalau dunia tereskalasi perang, ya sementara anggota G20 ini kan ada timur dan barat. Ya, Rusia pasti tidak akan datang. Begitu juga dengan China. Ya, Amerika juga kelihatannya bisa jadi akan datang dan bersama dengan sekutu Uni Eropanya, tetapi di situ bukan pertemuan G20, yang ada adalah hanya pertemuan salah satu kubu, dan maksud Indonesia menyelenggarakan KTT adalah untuk mendamaikan, meredakan konflik dan ketegangan. Ini kelihatannya berujung gagal. Nah, ini situasi yang tidak menguntungkan buat Indonesia, dan saya kira kita perlu berantisipasi manakala KTT G20 yang ada di Bali yang akan diselenggarakan pada Senin besok ya. Ini akan Senin sampai Jumat ya, Senin sampai Jumat di Bali. Ini akan terancam gagal karena tidak dihadiri oleh pemimpin-pemimpin G20, mengingat situasi geopolitiknya tidak menguntungkan untuk diselenggarakannya pertemuan. Saya kira itu dulu Breko untuk sesi satu ini. Ini eskalasi ketegangan timur dan barat ini semakin menegang, dan kalau secara langsung Amerika Serikat masih menjadi pemantik ya, sepertinya seperti itu begitu. Nah, ini bagaimana dengan Indonesia sendiri dengan konflik tersebut? Apakah sudah siap dengan dampak yang ditimbulkan, Bang? Menurut Bang Matur gimana? Kalau dampak langsung saya kira ya, kalau misalkan ada korban, saya kira dalam waktu dekat kita sulit untuk memprediksi ya, dalam arti masih jauh. Kalau mungkin kalau bisa kita katakan tidak mungkin lah. Tetapi dampak yang paling dekat yang bisa terjadi adalah KTT G20 itu, Bro Eko. Di mana KTT G20 itu bisa jadi ya bukan seperti hajatan yang diharapkan oleh Indonesia, yaitu dihadiri oleh seluruh pemimpin G20, kemudian sudah hadir dan mereka punya satu resolusi bagaimana menjaga agenda-agenda global, baik itu agenda keamanan ataupun agenda lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, itu bisa tercapai. Kalau seandainya secara global kita tidak bisa ketemu saja,
hanya bicaranya adalah parsial ya, tidak dihadiri oleh semua, maka ya kita bisa katakan penyelenggaraan KTT G20 kita itu tidak sesuai dengan tujuan. Yang hadir tidak mewakili para pihak yang bersih tegang, dan bisa jadi ini hanya sekedar acara-acara event organizer yang tidak mempunyai dampak buat pertumbuhan global ataupun buat keamanan dunia. Kalau begitu ya kita sia-sia ya, mulai dari kunjungan presiden kemarin ke Ukraina, ke Rusia ya, dan ke berbagai tempat lainnya, ini bisa dikatakan akan sia-sia kalau KTT G20 ini gagal terselenggara. Bukan berarti gagal tidak jadi diselenggarakan, tetapi yang hadir tidak representasi dari negara-negara yang sedang memiliki ketegangan hari ini, gitu ya. Itu paling saya kira, Bro Eko, yang akan terjadi dalam jangka pendek. Ini bagaimana dengan dampak ekonomi sendiri, Bang? Iya, dampak ekonomi kalau buat ekonomi Indonesia tentunya ya, karena Indonesia tidak punya hubungan dagang dengan Korea Utara. Paling ya kita ada hubungan dagang dengan Korea Selatan, tetapi ya itu kecil. Ya. Saya kira tidak banyak terganggu ya. Dengan catatan perdagangan laut masih aman. Tetapi kalau ternyata konflik Korea Utara Korea Selatan tereskalasi dan ini bisa mengganggu perdamaian keamanan di perdagangan laut, ya bisa jadi kita akan kehilangan perdagangan dari kawasan Asia Timur. Tidak hanya Korea Selatan, tetapi begitu juga dengan Taiwan dan juga dengan China. Nah, kalau ini terjadi, nah barulah dampak ekonominya akan sangat terasa buat Indonesia, buat ekonomi Indonesia. Karena kalau kita lihat angka impor kita ke China itu secara total 21% dari total impor. Kalau ini kemudian terhenti, ya berarti barang-barang dari China akan sulit didapatkan. Begitu juga dengan ekspor kita, ya akan sulit ya melakukan ekspor, dan ini akan melemahkan penerimaan negara kita. Nah, tentunya ini worst scenario ya. Kalau seandainya terjadi resolusi damai antara Korea Utara dan Korea Selatan, saya kira itu yang kita harapkan, sehingga ini tidak tereskalasi, tidak juga ada ketegangan baru di wilayah perairan Taiwan. Maka mudah-mudahan ya KTT G20 bisa terselenggara. Tetapi kalau dilihat dari worst skenario-nya, ini worst skenario terburuk, ini kelihatannya possibility-nya atau kemungkinannya ini meningkat. Ya, artinya KTT G20 ini rentan dari penyelenggaraan yang sesuai yang diharapkan oleh kita ya sebagai penyelenggara. Demikian, Riko. Ya, baik. Artinya ini tetap ya menjadi kewaspadaan harus lebih penuh lagi, dan dari media juga terlihat bahwa diberitakan bahwa Prabowo sudah bersiap-siap ya mewaspadai adanya uji coba nuklir Korea Utara. Ini tentunya hal yang sangat dikhawatirkan terjadi begitu. Nah, kemudian tentunya ini dampaknya akan sangat besar sekali. Nah, apakah ada kemungkinan nih terseret-seret nih Indonesia nih ke peta konflik Timur dan Barat? Menurut Bang Matur gimana nih? Sikap Indonesia harus seperti apa? Iya, sebelum saya ingin komentari dulu terkait nuklir Korea Utara ya. Memang Korea Utara ini adalah negara yang tidak tergabung kepada organisasi kerjasama atom atau nuklir ya. Mereka diembargo oleh sekutu, oleh Barat, itu karena mencoba mengembangkan nuklir. Nah, saat ini ya beberapa tes ya, setidaknya 3-4 bulan yang lalu kita sudah menyaksikan di TV ya, kalau ada videonya bagus, bagaimana rudal ultrasonik yang diklaim Korea udah bisa melakukannya itu sudah pernah dipamerkan. Jadi kapasitas nuklir Korea Utara ini ya, meskipun menurut keterangan dari negara-negara Barat kapasitasnya masih sangat rendah, tetapi ini tidak bisa diabaikan, Bu Eko. Manakala dia kemudian menggunakan senjata nuklirnya, Korea Selatan apakah punya senjata nuklir? Tidak punya, Bu Eko. Korea Selatan itu tidak punya senjata nuklir, tetapi dia punya pesawat canggih
yang disuplai dari Amerika Serikat. Dan pesawat yang tadi saya sebutkan adalah F-35A tadi, itu bisa meluncur melewati kawasan perbatasan Korea Utara tanpa dideteksi oleh Korea Utara. Nah, ini yang kemudian yang bisa mengimbangi Korea Selatan ya, ketika seandainya Korea Utara mengancam dengan nuklir, Korea Selatan juga bisa mengancam dengan pesawat canggihnya yang anti radar. Ya. Nah, ini cukup apa istilahnya cukup memprihatinkan kalau terjadi perang baru di semenanjung Korea ya. Nah, apa yang harus Indonesia lakukan? Kalau menurut saya, meskipun Korea Utara ya bukan bagian dari peserta G20 ya, tetapi isu ini perlu mendapatkan perhatian dari Indonesia sebagai presidensi G20 dengan berinisiatif untuk mengajak kedua belah pihak untuk saling berdialog. Karena kalau tidak berdialog ya, ini dampaknya akan kena ke Indonesia karena KTT G20 ini tidak akan terselenggara dengan baik gitu ya. Kalau ada perang baru di Jumat ataupun di akhir minggu nanti, tentunya kondisinya akan menjadi tidak nyaman buat masing-masing negara untuk datang ke Indonesia ya. Apalagi kalau seandainya rudalnya begitu cepat ya tereskalasi, ini yang semakin membahayakan gitu. Saya kira potensi perang ini akan tereskalasi ya berdasarkan beberapa berita dan juga beberapa analis, ini mungkin aja sangat tinggi karena posisi Kim Jong Un ini sangat tidak happy dengan apa yang dilakukan oleh Korea Selatan dengan sekutunya, terutama Amerika dalam latihan perang dan juga ada operasi tadi penggal kepala. Nah, Indonesia harusnya tetap netral, tetap menjadi penengah, dan kemudian tetap ya fokus kepada penyelenggaraan KTT G20. Dan menurut saya ya Menteri Luar Negeri ini harus segera buat pernyataan sikap untuk meminta masing-masing pihak, baik itu kubu Korea Selatan ataupun kubu Korea Utara, itu untuk menahan diri dari melakukan serangan-serangan yang bisa berpotensi menimbulkan perang fisik antara dua negara. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan dan saya kira itu yang harusnya pemerintah Indonesia lakukan, Bro Eko. Demikian, Bro. Ya, baik. Intinya Indonesia harus tetap memegang konstitusi ya, dengan prinsip politis bebas aktif ya, kemudian menjaga perdamaian dunia dan tetap memegang prinsip seperti halnya pada masa lalu ada KTT Asia Afrika, bahwa kita itu non-blok, tidak memihak siapapun, tetap netral, begitu ya Bang ya? Ya. Oke, mungkin sudah cukup ada close statement atau sudah cukup? Saya kira saya akan menyampaikan closing statement saya bahwa sebetulnya menyikapi perkembangan yang ada di Korea Utara dan Korea Selatan ya, dengan saling mengirim rudal dan saling mengirim pesawat tempur di daerah perbatasan masing-masing, Indonesia itu seharusnya punya langkah yang lebih aktif dibandingkan apa yang kita saksikan hari ini ya. Indonesia ini bisa mengundang kedua negara untuk melakukan dialog, dan kita ini punya momen yang sangat spesial. Kita punya momen yang strategis untuk meredakan ketegangan, yaitu diantaranya ada dalam event presidensi G20. Ya, peranan ini adalah satu amanat konstitusi di mana kita harus aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Dan saya kira PR kita cukup banyak ya, baik itu di kawasan ASEAN sendiri yang terkait dengan Myanmar, kita juga belum cukup aktif saya kira. Apalagi dalam waktu dekat ini konflik Korea juga akan semakin meninggi. Nah, ini kita harus lebih aktif lagi saya kira, tidak hanya fokus kepada negara-negara yang hadir di G20, tetapi menginventarisir dengan baik potensi adanya perang dalam waktu dekat, apalagi selama penyelenggaraan KTT G20 itu, seandainya itu terjadi sangat tidak menguntungkan buat Indonesia. Saya kira itu, Bro, closing statement kita. Ya, baik. Terima kasih Bang Matnur atas pencerahannya dan semoga tidak ada rudal yang mampir ya. Lebih baik turis saja yang mampir ya. Jadi bisa disuguhi dengan rendang ya dan semacamnya begitu. Ya, baik pemirsa, demikianlah tadi pembahasan untuk topik konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara. Dan jangan lupa untuk memberikan komentar ya di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe.
channel Ahmad Nur Hidayat. Kita berjumpa kembali di topik berikutnya dan terima kasih Bang Matnur. Sama-sama bro. Ya, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Salam.